wudu syariat atau wudu di sisi Allah, wudu tarekat dan wudu hakikat. Jelek. Pertama, kita ingin melaksanakan sholat berarti harus ada wudu. Wudu yang pertama itu adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki. Atau yang keenam tartib. Sudah tahu. Apa itu yang dikatakan niat? Kita berarti harus masuk ke dalam kolbu. Jadi beda tiada hati nah, iya nanti puluh itu aku dah. Masuk dalam kolbu, lamun dina bahasa niat kaula wudu ngilangkeun hadas leutik, berarti hadas leutik teh nu mana? Nah, harus tahu macana hadas leutik mah anu batal na hitut, nah eta hadas leutik. Masuk dulu supaya kita paham kalau sudah keadaan sirul asror, masuk ke dalam sirul asror, masuk ke dalam rahasia. Kalau sudah masuk ke dalam rahasia, ketika kita melaksanakan wudu, mencucikan, ingin mencucikan, disitulah yang selalu berperan tiada lain hanya Allah sendiri. Nah, kenapa manusia ini kalau sudah muncul daripada itu diwajibkan mencuci muka? Aya muka dohir, aya muka batin, aya muka jismaniyah, aya muka rohaniyah. Bila mana manusia ingin melaksanakan sholat tak berwudu dulu, la yasihu sholat ila bil mutoharun. Tesah sholat kecuali kudu wudu, kecuali kudu bersih. Ayeuna rek menghadap ke Allah lamun teu wudu tesah. Ayeuna wajah roh pun bila mana menghadap kepada selain daripada Allah, khubitos a'maluhum walahum min wa ma lahum minasirin, maka salatna akan ditolak oleh Allah, tidak ada pertolongan buat orang itu. Ditolak amal. Wajah roh itu ketika orang melaksanakan di dalam syariat belum dipahamkan. Sedangkan di dalam doa iftitah, ini wajah tu wajhiya lilladzi, ini senyana aku wajah tu wajah rohku, wajhiya menghadap lilladzi kepada dat. Nah, bila mana wajah rohku dalam batin ketika menghadap kepada selain daripada Allah, berarti
itu sholat kita hubitot, ditolak. Posisi muka mah yang harap kiblat, tapi roh yang harap kesalian ti Allah. Apa itu salian ti Allah? Ya, komo orang sholat karena sesuatu, sholat dipaksa, sholat ditolak. Astagfirullahaladzim. Kalau secara syariat benar, nggak salah. Sedikit sholat kepada Allah. Ternyata sholat karena sesuatu. Nah, matak dilakukan wajib hukumna ketika sholat melaksanakan wudhu. Wajib hukumna ketika menghadap ke Allah eta wajah rohku kudu dicuci. Karena ulama nerangkeun dina sapidah tong kitab gede ieu mah. Kita bocah cili sapina kunaon ayeuna pangna dititah wudu na Al-Qur'an bahkan. Kunaon dititah pangna dititah wudu teh bebersih. Kari-kari dohirna wuduna alus dawa wudu ketika sholat yang hareup kana sema, yang hareup kana salian di Allah. Itu usul. Bila mana ketika menghadap kepada salian Allah, wubitas a'maluhu wa ma lahu min nasib. Ditolak. Kadang-kadang melaksanakan sholat posisina kurang boga penyakit anu aya di hareupeun teh berarti penyakit. Menghadap ke salian di Allah atau ke penyakit? Tanya, gak bakalan bisa ngejawab. Ketika orang melaksanakan sholat menghadap Allah atau menghadap karomah, ketika kita menghadap kepada Allah, dohir yang hadap kiblat, roh menghadap karena istiqomah. Ketika kita sholat, dohir menghadap kiblat, batin menghadap kepada makhluk Tuhan. Itu. Udah wudu, padahal titah wudu teh titah sadar sebenarnya mah. Wudu pangna dititah ku Allah teh titah sadar ulah menghadap ka salian ti Allah. Kebanyakan masyarakat kalau secara syariat sudah biasa, sudah umum. Ternyata batin kita yang sesat. Matakan pengaruh kadang-kadang sholat tanha anil bahsa wal munkar
mata muncul gampang ngaguna sholat dalam ujung dalam ruang dalam takabur merasa dalam diri merasa bisa sholat. Itulah contoh-contoh perbunyana wudu sholat banyak hari kesalahan di hari. Berarti orang itu jelma fasik di sisi Allah. Karena omong-omong ini wajah tu wajhya lilladhi, wajah rohku menghadap ke lilladhi, ternyata bukan kepada Anda. Itulah manusia karena diperintah Allah tidak melaksanakan wudu secara formal. Itulah wudu syariat. Torekat ngajalankeun anak dah komo lamun boga matak boga penyakit ngalaksanakeun penyakit was-was dah geus tong aneh. Karena ini jarang dibuka padahal mah ini kebenaran sebenarnya. Kenapa para tokoh, para kiai, para ustadz nggak dibuka? Apakah tak mau? Apakah belum diberi paham oleh Allah? Kebanyakan yang kami rasakan bukan tidak mau kebenaran ini disampaikan. Kebanyakan mah itu tidak tahu. Gak mungkin tokoh kiai termasuk saya sendiri mengunjukkan kepada Allahnya, karena kami juga Allahnya juga tidak tahu. Pastinya disuguhkan atau napi diunjukkan kasalianti Allah, yaitu surga dan keganjaran. Allah baru masuk cuma nama doang. Nah, ini cara Allah untuk membersihkan, karena manusia sudah kembali ke alam dunia, karena diusir di surga, maka diadakan wudu. Kenapa Allah merintah kepada kita mencuci tangan? Nah, di dalam wudu yang ketiga mencuci tangan. Cuci tangan yang mana? Antara siku tekaro, dua siku. Cucilah tanganmu antara dua siku ini. Kalau secara syariat orang tahu dan paham, udah dilakukan, bahkan wudunya pun juga baik, sangat baik. Itu ilmu syariat, ilmu fikih. Baik pokoknya mah. Kalau secara syarat geus tidak ada cacadan, geus tidak ada kesalahan di dalam melakukan wudu. Tidak. Kenapa seperti itu? Karena dia apik, waroi. Kalau secara syariat waro apik, tapi nyata di dalam batin kita, apakah itu kuasa Allah diakui oleh dirinya? Maka itulah tangan-tangan inilah yang selalu berperan menciptakan sesuatu, tak sadar hatinya itu. Inilah irodat Allah, inilah tangan-tangan Allah. Tapi ternyata manusia ini selalu hak Allah diakui oleh yang tak bisa apa-apa. Makhluk ngarana cuci tanganmu.
Ayah sadar kan itu puncak bodoh biasa. Tujuan kan kita menciptakan gedung, menciptakan majelis, menciptakan meja, menciptakan ini. Ketika kita dalam hati bisa memegang mic, ketika kita bisa memukul sesuatu, hati sadar gak? Padahal itu kekuasaan Gusti, kok diaku-akui. Cuci tangan. Dohir mah Masya Allah, sorbannya Masya Allah, dibuktikan. Kok jarang ya yang membuka rahasia ini. Istilahnya banyak ilmu syariat tidak nyampe karena thariqah, ilmu syariat tidak nyampe karena hakikat. Omong dibaca dohir heuda syariat tina urang mah hakikat nama Allah, tapi cara jalan kana hakikat tidak ditahui. Kenapa orang itu? Kenapa enggak mau orang itu? Nah, maka jangan heran ketika humitot akmalum sekarang sudah digelar. Di akhirat sekarang sudah digelar. Ketika kita mendengarkan kajian daripada wudu secara syariat dan wudu secara hakikat, tadi dalam Al-Quran khubitos a'malhum walahum minasirin, sekarang sudah digelar. Bukan ngaji bayangan tapi ngaji nyata. Kalau ngaji nyata, kalau untuk menuju kepada Allah, merasakan. Siapa yang merasakan? Jangankan orang lain, dirinya sendiri. Nyata gak? Nyata. Siapa menyatanya? Aku. Bagaimana kok seperti itu? Bila mana manusia melaksanakan sholat, lalu melaksanakan wudu, ketika melaksanakan wudu tak sadar mencuci tangan, tapi sesudah wudu itu tetap berjalan, kekuasaan Allah adalah diaku-akui, maka itu wudu nak hantesah ketika menghadap kepada Allah. Mangkilang selama ini umur dari umur 15 tahun sampai ke umur 58 tahun, 50 tahun masih seperti itu, can boga amal, can ketemu sama Gusti Allah. Rek di mana bisa ketemu jeung Gusti Allah? Allah itu tempat suci, Allah itu sangat suci, manusianya arek ketemu jeung Allah bobolokot. Kudos. Sekarang kita bisa merasakan, yakin, itu nyata. Gak ada kan? Keakuan aku yang suka sholat? Gak ada kan? Disitulah mulai dirintis, mulai dihapus, mulai dihilangkan. Cara menghilangkan, kalau secara menghilangkan begini. Cara menghilangkan, saya nggak punya. Gak bisa, tapi kalau lewat kajian ini, cara menghilangkan dirasakan sekarang di dalam hati, merasakan sebenarnya mah aku wudu setiap membasuh tangan cuma sebatas tangan, tapi kawasa selalu ada di dalam batin. Contoh ketika orang jadi manajer, ini kuasa saya di sini. Ketika kita jadi suami, ini yang selalu berkuasa. Tak sadar. Pakaian Gusti Allah dipakai kuno teu bisa nana
Nanau itu pantes nage di Gusti Allah dipakai ku makhluk mah da makhluk teh bisa nana. Apakah makhluk bisa berkuasa? Tidak, makhluk mah cuma diberkuasakan secara syariat. Tapi batin jangan mengatakan aku yang berkuasa. Tapi ketika kita melaksanakan ngobrol dengan itu dengan ini, kita kalah dengan obrolan. Padahal aku yang berkuasa. Tuh. Tak sadar. Terus kenapa Allah ketika kita melaksanakan wudhu harus membasuh hidung? Hidung itu karena harus dicuci ketika melaksanakan wudhu. Sunat hukumna. Tewajib, tewajib. Berarti lamun tewajib mah perkara yang menyuruh kita tiada lain hanya Allah, atau Allah yang selalu memanggil tapi kita tak sadar, selalu mencium daripada aroma dosa. Manusia ketika ada kesalahan, kita pengen tahu, selalu mencium. Nih dari dosa siapa nih, aromanya begini, aromanya begini. Tak sadarkah manusia ini kesalahan orang lain selalu dicari, dan tak sadar juga kesalahan diri sendiri selalu sembunyikan. Matak nu kamari teh Allah telah menurunkan yang dikatakan wabah COVID-19. Karena manusia selalu mencari kesalahan orang lain, terus KPK apapun, padahal diri sendiri banyak kesalahan. Itulah yang kita harus dicuci ketika mencuci hidung, sadar. Matak diturunkan wabah corona. Penyakit korin yang selalu bekerja di dalam pemikiran, mata ketika mendengarkan serine atau napi amulan rasa ketakut yang bekerja di dalam pikiran itu mangkorin corona. Karak ngadengi cumukur ngadengi nguing-nguing padahal mah eta amulanana amulan kosong, tapi ketika ngadengi waduh cenah. Padahal itulah manusia ditakut-takuti jelema nu gila duitnya eta padokter. Neangan supaya takut, geus takut pangna penyakit wabah itu gampang carana Allah. Teu kudu bahasa kitu gini. Ayeuna urang sanajan cicing oge kieu da kusa berasa ketakutan aya dina pikiran urang lemah imun ceuk dokter mah, padahal lemah iman. Imun turun lain imun atuh dasar disilaukeun we iman anu turun. Padahal jeta lamun dipunculkeun taekeun imanna di dalam lebah ilmu iman sebenarnya mah. Natoriko sebenarnya mah penyakit wabah teh
Ngan dibawa penyakit model kieu dibawa ke urusan pemerintah karena pemerintah mah logika yang kita pakainya. Berarti diucap tina iman ge jadi imun. Banyak ngambil himbah daripada. Coba yang dikatakan orang muslim kan di situ ada wudu. Kadang-kadang orang yang bersyariat coba wudu banyakin aja, kalau belum sadar ya tetep wudu mah sering tapi teu sadar. Mata kesalahan orang lain teh tong dicari. Lebih cenderung banyak kesalahan atau mencari kesalahan diri sendiri. Sekarang di dalam melaksanakan sholat ketika kita wudunya pun juga sudah ketahu. Berarti lebih banyak memikirkan diri daripada mikirin orang lah. Bikin capek sebenarnya. Wegau. Tuh, kalau secara fisik pajak kita banyak bersin, banyak bau nanah. Ningkeun rek kitu rek ge sabodot teuing. Bila perlu katelihat mah tegur karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Bila mana melihat dari kana kemunkaran maka robahkanlah tanganmu. Bukan tugas ustaz, bukan tugas pemerintah, tapi pemerintah yang sama 11 12. Itu. Maka disitulah harus mencuci daripada hidungnya. Tak tipe ini dijelaskan bila mana jelma ngelaksanakan dina hidungnya selalu melaksanakan penyakit bau nanah, itulah selalu mencari kesalahan orang lain, mengendus-ngendus kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri disembunyi, melempar batu tangan sembunyi. Itu kemunculan bagi kita, Masya Allah. Nah ini karena Allah itu kita nyadarkan innallaha la yastahi ayadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Berarti di dalam wudu, di dalam melaksanakan harus itu sanepan kabeh contoh kecuali hukum. Ayat-ayat mutasabihat. Sok cek salat urang geura. Na wuduna we heula. Kenapa ketika manusia melaksanakan wudu harus menyapu kepala? Kalau secara di dalam ilmu fikih sunat untuk semuanya dibasuhkan. Cukup yang penting membasah rambut di sekitar ada di kepala. Di ilmu fikih diatur. Karena ngaji deh ibu syariat. Tingkatkan torekat, tingkatkan hakikat. Lamun syariat terus, wah bodoh kekeh. Kenapa Allah merintah untuk mencuci rambut atau membasahi rambut sebagian daripada rambut? Yang disahkan yang penting ada rambut yang ada di kepala. Sadar gak manusia di situ? Kalau secara syariat bila mana ada kotoran di rambut boleh dicuci, ya itu secara syariat. Berarti najisnya pun juga secara syariat. Kalau di sisi Allah bagaimana? Najis di sisi Allah. Bila mana manusia yang selalu dalam hati merasa yang selalu aku yang berkuasa, itu nu kudu diusap. Kepala ruh. Matak datang ke Mekah melaksanakan tahallul, memotong rambut.
itulah kepala harus dipenggal, bukan kekuasaanmu. Ini adalah kekuasaan aku, cek Allah. Nah, matak disinilah orang yang selalu punya jabatan, hati-hati. Bukan kekuasaan kita, kekuasaan Gusti. Secara logika kalau kita dipahami oleh rohani, mungkin gak makhluk bisa berkuasa? Cek coba. Secara logika, tapi ini harus dimasukkan ke dalam rohani. Mungkin enggak yang tak bisa apa-apa berkuasa? Lamun bahasa teh jelema bodoh mungkin gak jadi presiden. Aya da urang makhluk duta bisa naon mungkin gak jadi penguasa. Tapi kunaon menang jadi penguasa? Matak titah disadakeun tasirana gunulan. Dipotong kepalana. Itulah. Setiap ngaji itu menang loba kesalahan aya di diri sendiri. Nah irahat rek bener nak gak bakalan ketemu sama bener gak bakalan. Sok coba cek ayeuna selama urang ngalaksanakeun umur 15 tahun aya bener nak beuh. Berarti bener cuma satu. Kalau untuk peningkatan, kalau secara syariat mah sudah pada muncul kebaikannya. Kalau secara umum sudah wow. Sudah tak diragukan lagi. Karena kelihatannya sholatnya sudah wow. Qomatnya sudah wow. Kehusuannya sudah wow. Tapi dina paleba'ruhna uwiw. Cek sekarang. Masuk gak ke surga? Coba kalau begini ibadah kita. Tak mungkin kan? Kita yang suka sering melaksanakan kajian babakan tauhid menuju kepada Allah, ternyata dikaji dari mulai dasar TK. Masya Allah, dari wudhu pun juga. Yakin umatak muncul ilahi lastulil firdo wala kuala narin jahimi pahabli tambatan wakfir fa innaka ghafiru dzambil adimi. Urang teh lain ahli surga tapi teu mampu kana neraka. Arek di mana atuh? Arek di Rancago. Arek di Gunung Karang lah cicing aing. Ka surga teh ka neraka embung tungtung nama matak loba nongkrong na teras. Matak sup ka masjid na oge ngadonong. Badan banyak harap kiblat tapi padahal ruhna afrak-afrakan. Nyata merasakan? Merasa. Bukan besok, tapi sekarang merasakan. Kalau begini bisa ngambil kesimpulan dalam hati. Ya Allah, berarti kamu sekarang ini bukan ahli surga lagi dong. Nggak bisa itu. Potonglah di situ. Silahkan tahalul.
potong kekuasaanmu. Kalau secara syariat ditandatangan ini manajer, ini supervisor, ini derut, ini presiden ditanda tangan. Fisik berarti berhadapan dengan fisik, jabatan berhadapan dengan jabatan. Kalau secara itu silahkan lakukan secara dohir, jabatan kita derut misalkan, terus supervise, terus orang jabatan di sini. Boleh kalau secara umum, tapi titip hati itu kekuasaan Allah. Allah menitipkan kepadamu di bawahan kita ini kekuasaan aku di dalam bidang syariat. Di dalam bidang fisik adalah kekuasaan Allah. Tong di aku. Mata eren waktu luhur, duhur, disitulah wudu. Sadar, usap kepala, wujud di situ, gepruk sujud, itulah sholat dohir, maka disitulah kewujudannya aku, kata Allah. Bila mana manusia dari mulai pagi sholat subuh, terus kita secara syariat yang selalu berkuasa, jadi direktur, jadi pejabat, dari apapun secara fisik, hati titip kekuasaan Allah. Karena aku tanpa Allah gak bakalan dititipin oleh pejabat ini. Tapi ketika melaksanakan datang duhur, gapruk sujud, tongengken tasirah nutadina asadilhur, ternyata ayat di bawah tanah dilayak Jung nangtung, inilah kewujudannya sholat duhur. Bayanganmu selalu diinjak, selalu dikejar dari pagi, datang luhur, di situ bayangan itu diidak, ada di bawah kaki, disitulah kewujudan aku. Usalli fardhu duhri, duhurkan, dohirkan, wujudkan Tuhanmu di hatimu. Gelapkanlah dirimu, gelapkanlah jabatanmu, gelapkanlah kekuasaanmu, hilangkanlah yang selalu menghadap roh kepada selain daripada Allah. Sekarang disitulah wujud datang dohir. Hilangkan semuanya. Inilah kewujudannya akunya Allah. Bila mana orang yang selalu melaksanakan seperti itu, orang sudah tak bisa apa-apa lagi. Sudah muncul di dalam hatinya, bisa kemungkinan adalah dzikir sirul asrar atau pana'ud dzikri. Itulah kewujudannya aku. Tapi sekarang sudah ketahuan, kita sudah merasakan apakah kita masuk surga atau neraka. Sudah ada jawabannya sekarang. Jangan besok terlalu lama. Kalau sekarang Allah itu hukum di sisi Allah tidak terlalu panjang. Kalau hukum di Indonesia, ukuran hukum mang tahun-tahun selesai. Sampai ke sogok menyogok makin panjang itu hukum. Disogok makin panjang lagi itu hukum. Puluhan tahun guys keluar jabatan, hukum masih tergantung. Tapi hukum di Allah sekarang mendengar kajian ini daripada syariat mulut ini, hakikatnya Allah sekarang sudah ketahuan amal perbuatan kita. Apakah ditolak atau diterima? Kalau seperti itu melaksanakan wudu, hubitos. Perbuatan ruh, kalau perbuatan fisik diterima. Diterimanya bagaimana? Nyah itu kelas. Nah kelas sarengan. Tak yakin loba manusia kebingungan. Kenapa Allah merintah kepada kita selalu melaksanakan mencuci kaki di batas mata kaki atau memuncangnya? Manusia disuruh untuk mencuci kaki itu bila mana manusia selalu merasa bisa berjalan di dalam hati, karena inilah perjalanan aku.
Hidup inilah perjalanan aku. Hati mengatakan seperti itu. Hidup kami selama ini berjalan hidup. Hati, maaf kalau secara fisik pasti boleh nggak apa-apa kalau secara fisik. Diperbolehkan pun juga kalau secara fisik bila mana itu yang dinamakan perjalanan. Jadi di perjalanan mah boleh, tapi kalau berhenti di situ umur kita tidak akan lama lagi. Kaburu beak mah. Bener Pak Asep, ke 50 dalaman kekara ketemu. Insya Allah. Nah di sini bimbingan rohania. Taklah menanyakan ya tentang ilmu syariat, bejaan. Dan bisa ngejawab. Naon sih hakikatna wudu moal bisa ngajawab heupa diparentah ku Allah. Heuh naon sababna Allah pangna nitah wudu. Heuh nitah bebersih. Bebersih fisik atau bersih batin? Kalau fisik ya. Tapi batin harus bagaimana? Menghadap atau enggak tuh? Nah togut-togut Al-Qur'an loh. Contohnya ada cara menghadap kieu. Urang tahajud harusnya menghadap ka sa? Ka Allah kan? Anu aya di hareupeun urang saha? Hutang, pamajikan atau ganjaran? Lamun can ketemu jeung Allah minimal palebah dinya ada napi urusan dunia lemah mata Allah terus muncul Allah terus muncul nggak bakalan enggak nyata itu mukodas itu nggak bakalan enggak. Kalau secara syariat silahkan lakukan terus diistiqomahkan ilmunya sudah dapat. Cuman kita yang selalu menghadap selain Allah. Terus ilmunya sudah dapat menghadap selain Allah. Terus ilmu dapat terus selain Allah. Terus istiqomahkan lama-kelamaan sudah ketemu dengan Allah. Itu yang dinamakan selain daripada Allah hilang tersendiri. Tapi urang mah ngalaksanakeun ngawirid geus arek dikobul ku Allah. Geus kedul manten. Matak hati-hati lamun jalma ngalaksanakeun getol wiridan dari awal mah ngalaksanakeun satahun mah masih keneh karena sesuatu. Can karena Allah ari fisik mah geus mulai ditilai. Maaf contohnya seperti ini. Kalau fisik jelema ngalaksanakeun contoh Mang Irman contohin. Dalam waktu 2 tahun 3 tahun Pak Irman itu melaksanakan sholat sudah wow. Sudah bagus penilaian. Penilaian di sisi manusia sudah bagus. Sudah gak cacat. Tapi Pak Irman merasakan penilaian di sisi Allah ketika sudah dapat ilmu. Ketika sudah dapat ilmu, kalau belum dapat ilmu, Pak Irman gak bakalan di situ menyalahkan diri sendiri. Pasti terus-terus menyalahkan orang lah. Mata muncul ketika kita rek melaksanakan sholat, melihat orang yang suka mabok, melihat orang yang tidak sholat akan benci, benar kan? Yakin akan benci. Kenapa benci? Tak sadar padahal diri kita sering melakukan
Padahal ternyata di dalam wudhu pun masih ke dalam kokotoran. Orang pemabok itu menilai kepada Pak Irman itu pasti orang soleh, rajin. Padahal diri dia yang tahu. Akan malu ketika orang dikatain Pak Irman rajin, Pak Ustad komo geus ditamahan daripada tadi nama Amang, terus ditamahan deui ku Ustad. Nah, tergantung hatena dengan kata panggilan, apakah senang, apakah pantas, apakah gak terima. Ketika manusia dikatakan Ustadz senang, berarti itu gila hormat atau gila jabatan. Ketika dipanggil orang itu rasa malu, orang itu akan mengembalikan kepada Allah. Aku tidak pantas disebut Ustadz. Berarti orang yang menyebut Ustadz itu baru menilainya secara fisik. Padahal aku di sisi Allah ternyata aut-autan. Gak pantas malu. Alhamdulillah. Dengan syariat orang lain telah mengucapkan seperti ini. Dengan mengatakan Ustadz, tapi aku kembalikan lagi. Karena puji bukan kagungan aku. Puji kagungan Allah. Itu kan? Ada yang tak dipanggil udah nama Ustadz disebut Amang, dah rasakan. Ngarasa. Ya disebut Gus Ustadz, Gus Kiai, mang kau namang rasakan. Oh, kerasakan. Cajang boga duit, jeung teu boga duit. Urang geus getol ngaji, getol ngajar, disebut di lingkungan disebut Ustadz. Terus si Amang itu rasakan. Eta nyata lamun wae manusia masih dalam keadaan buta. Tapi ketika manusia sudah dikehendaki Allah ingin kembali, selalu di dalam hati mengatakan dikembalikan lagi ke Gusti. Matak innalillahi. Itulah pangna diparentah ngalaksanakeun wudu teh. Lain wudu kecepes kayak tuh gini. Si menang, si maning, si malang, si maleng. Ngaji teh diijajahkeun, dicoktrok. Kapan atuh ini teh? Itulah ngaji tauhid. Supaya naon? Supaya didorong dengan semangat diberi ijazah ieu cok-corok nah itu kumaha. Jadi tungtuna hampa. Itu sebenarnya mah dipakai jembatan itu mah bonus. Ngan lamun urang geus nepi itu dibacakeun kun payakun, tapi kenapa malah jadi enggak semangat. Lamun urang geus ngawin dua tak lamun geus wah ieu getol tapi masih kena kiki. Can SMA acan nu ubar nyeun raheut-raheut acan jadi untuk acan ya aing pada ge beri sililai teh kumaha teh. Coba tuh gercepin. Nu nyebor acan budak sugan mewek penting. Ketika aya ge nyebor alhamdulillah air datang barang huntu. Dijabah deui. Aduh menikah bunga eta berbungaok bunga. Itulah sifat manusiawi pada basyariah. Pasti seperti itu, tapi bila mana orang datang seperti itu hati-hati. Kenapa kita harus hati-hati? Yuk kita baca hikam. Hikam dia. Insya Allah. Nah jadi perjalanan hidup itu juga merintahkan Allah melaksanakan wudu teh adalah wudu harus seperti yang tadi insya Allah.